Halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Wang Official. Kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan pakan kering ya, terutama yaitu untuk pakan. Kini Kandang Wang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandangwang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Wang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandangwang.com. Complete Feed atau pakan lengkap. Nah, yang mana pakan lengkap ini biasanya kita gunakan untuk proses penggemukan ya, penggemukan dari cempe lepas sapi sampai dengan siap dipotong. Nah, di Kandang Wang sendiri dalam proses pembuatan pakan lengkap tentunya harus memenuhi unsur-unsur yang biasa kita sudah jelaskan di dasar-dasar ilmu pakan, yaitu unsur serat, kemudian unsur karbohidrat, unsur protein, kemudian unsur vitamin dan unsur mineral. Nah, nanti di konten kali ini kita akan praktekkan. Jadi apa sih mas pakan penggemukannya ada di Kandang Wang? Jadi kalau di Kandang Wang sendiri khusus untuk penggemukan kita menggunakan pakan kering, nah, pakan complete feed atau kering atau pakan lengkap kering ya, yang mana bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi pakannya sangat-sangat kering seperti ini. Nah, yang tentunya sudah terdiri dari berbagai unsur tadi ya. Nanti kita akan praktekkan. Nah, ini dari awal sampai proses panen semuanya adalah pakannya kering. Kemudian tentunya kita imbangi dengan air minum yang kita akan beri tanpa batas seperti itu. Nah, kemudian buat teman-teman campurannya apa saja nanti kita akan langsung praktekkan. Oke? Yuk kita praktekkan bareng-bareng. Ya, oke teman-teman. Nah, kita akan langsung proses pembuatan ya. Jadi lagi-lagi jadi pakan complete feed atau pakan lengkap kering ini kita gunakan sebagai pakan untuk khusus penggemukan. Karena apa? Karena dengan menggunakan pakan yang kering maka kebutuhan pakannya menjadi lebih sedikit karena kadar airnya memang sangat sedikit. Kemudian proses pembentukan dagingnya juga akan lebih cepat, asalkan tadi semua komponennya yaitu ada serat, ada karbo, ada protein, dan juga ada mineral dan vitamin bisa komplit. Jadi ada 5 macam ya teman-teman ya. Jadi di belakang saya sudah ada konsentrat komplit. Konsentrat yaitu adalah gabungan antara sumber karbo dan juga sumber protein yang sudah kita bahas ya di video sebelum ini. Kemudian yang berikutnya ada ini teman-teman, hijauan kering ya, hijauan kering sebagai sumber serat. Kita kemarin sudah bahas di video sebelumnya, yaitu berisian banyak ya, mulai dari kulit kopi, kemudian ada janggel, kulit kacang tanah, kulit kacang hijau, kemudian ada tongkol jagung yang kita seleb juga, atau ini batang pohon jagung yang kering dan sebagainya. Teman-teman bisa gunakan, bisa dicampur-campur sesuai dengan istilahnya ya, potensi yang dimiliki seperti itu. Kemudian di depan saya ini ada premix ya, atau istilahnya pakan tambahan atau pakan zat aditif, yaitu yang berisikan vitamin, mineral, juga ada toxin binder dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan campur. Nah, kemudian perbandingannya berapa mas untuk pakan penggemukan ya? Jadi kalau di Kandang Wang sendiri kita melakukan proses penggemukan itu sejak cempe lepas sapi, karena kita punya beberapa induk-indukan yang produktif, selalu menghasilkan cempe ya. Jadi kita akan gemukkan cempe itu sampai masa siap potong. Nah, biasanya cempe lepas sapi di tempat kami ya, kalau untuk kambing lokal atau domba lokal ya, domba lokal itu sekitar 10 kiloan. Tapi untuk jenis-jenis yang bagus seperti dombos ataupun cross merino ataupun texel ataupun dorper bisa di atas 15 kg. Nah, di situ kalau untuk masa-masa muda ya, masa-masa di bawah 5 bulan. Jadi kalau penggemukan mulai dari cempe tadi lepas sapi, atau sebenarnya bukan penggemukan ya, atau rearing atau pembesaran, yaitu biasanya kita menggunakan perbandingannya seratnya adalah sekitar maksimal 25%. Jadi hanya menggunakan serat maksimal 25%, sedangkan konsentrat ya atau pakan penguat atau tadi ya sumber karbo dan juga sumber proteinnya 75%. Nah, ini masih kita lakukan sampai hari ini. Kemudian kalau sudah dewasa,
Kalau sudah dewasa dia sudah usianya 6 bulan lebih atau bahkan sudah powel atau misalnya 1 tahun ke atas, biasanya kita menggunakan penggemukan ataupun formula penggemukannya 60 konsentrat 40 serat. Jadi seratnya lebih diperbanyak seperti itu. Nah, jadi hanya dua itu aja teman-teman. Kali ini kita akan membuat konsentrat khusus untuk cempe lepas sapih ya. Complete fit maksud saya, bukan konsentrat tapi complete fit atau pakan lengkap khusus untuk cempe lepas sapih. Ini sudah ada 25% seratnya tadi yang berisikan banyak. Jadi kalau misalnya 25% misalnya teman-teman menggunakan seratnya, bahannya ada 5, maka masing-masing bisa diisi 5%-an. Nah, jadi misalnya mau buat 100 kilo, kulit kopinya 5 kilo, kemudian janggal jagungnya 5 kilo, kemudian kulit kacang tanahnya 5 kilo, kemudian kulit kacang hijau misalnya punya 5 kilo. Pokoknya jumlahnya bahan itu 25% dibagi dengan ini seratnya. Kemudian tinggal dicampur nanti 75%. Kemudian biasanya kalau untuk premix seperti ini hanya menggunakan sekitar 1-2 kilo per 100 kilogram seperti itu. Jadi hanya 1-2% aja penggunaannya. Itu. Oke teman-teman, langsung kita akan campur ya. Ya, oke. Teman-teman, dalam proses pencampuran tipsnya adalah satu, yang pertama bahan yang jumlahnya terbanyak harus berada di bagian bawah. Sedangkan bahan yang volumenya paling sedikit harus diletakkan di atas agar pencampuran bisa berlangsung secara sempurna. Gitu. Nah, tinggal dicampur aja teman-teman, baik pakai manual menggunakan skop atau misalnya kalau pabrik ya menggunakan mixer ya. Jadi kita kalau membuatnya sedikit bisa pakai manual aja menggunakan skop. Kita aduk sampai benar-benar tercampur secara merata. Ya, kemudian teman-teman jangan lupa menggunakan masker ya ketika proses pengadukan pakan kering karena debunya juga sangat banyak. Pakan kering itu cenderung berdebu, maka teman-teman kami sarankan menggunakan masker untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, pakan sudah selesai kita campur. Nah, jadi sudah sangat merata ini teman-teman ya, bisa dilihat semuanya bisa teraduk secara sempurna. Maka selanjutnya tinggal kita langsung kasih ke kambing ataupun domba penggemukannya. Jadi kalau pakan kering seperti ini enak teman-teman. Enaknya apa? Karena satu, awet. Nah, jadi pakan ini sangat awet, bisa bertahan bertahun-tahun karena dia bentuknya kering, kadar airnya sudah sangat-sangat rendah. Biasanya pakan kering seperti ini kadar airnya hanya 10%-an. Jadi berat keringnya bisa mencapai 90%. Jadi sudah tinggal itu aja teman-teman, nggak perlu ditambahi lagi ataupun mungkin dikasih air lagi atau difermentasi ya. Kita seperti ini aja yang kita lakukan di kandang uang. Ya oke teman-teman, kemudian bagaimana cara pemberiannya ya, atau berapa dosis pemberiannya. Jadi kalau kami di kandang uang untuk penggemukan pemberian pakannya adalah tanpa batas. Nah, jadi kemudian bagaimana mas nanti ngitungnya? Ngitungnya adalah di akhir ketika proses panen. Jadi setiap kita membuat pakan, kita selalu hitung, kita selalu catat. Kemudian dengan populasi domba yang sama, biasanya kita buat per kelompok sekitar 10 sampai 15 ekoran per kloter. Nah, ini kita recording, kita catat jumlah pemberian habis pakannya
berapa banyak, kemudian lama pemberiannya berapa hari, kemudian kena bobot awalnya berapa, bobot nanti akhir panennya berapa, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil data kami di kandang uang, biasanya dalam satu proses penggemukan menggunakan pakan kering ya, pakan complete feed kering ini biasanya hanya menghabiskan sekitar 4% dari berat badannya. Itu ada kita gunakan rata-rata ya, rata-rata maksimal hanya 4% dari berat badan. Jadi kalau berat badannya misalnya 20 kilo misalnya, berarti penggunanya hanya sekitar 8 ons. Nah, dia makannya seperti itu. Kemudian kalau dia ukurannya kecil, misalnya cempe masih 10 kilo atau 15 kilo, berarti otomatis jauh lebih kurang dari itu, seperti itu. Jadi kita bisa gunakan rata-rata segitu. Jadi pemberiannya tanpa batas, kemudian habis kita kasih lagi karena kita mengejar tadi ya ADG atau penambahan berat badan harian. Nah, berapa targetnya? Kalau di kandang uang kami menargetkan minimal untuk betina adalah 3 kilo per bulan, untuk jantan adalah 4 kilo per bulan. Namun biasanya faktanya dalam perkembangannya bisa lebih dari itu, tergantung genetik juga teman-teman, seperti itu. Kemudian air minum ya, jangan sampai lupa kita selalu sediakan air minum tanpa batas untuk diminum oleh domba-dombanya, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman sharing terkait dengan proses pembuatan pakan komplit penggemukan ya, yang ada di kandang uang. Kalau masih sedikit kecil, dia di bawah 6 bulan, biasanya kita menggunakan perbandingan 75 konsentrat, 25 serat. Sedangkan kalau sudah proses dewasa, kita gunakan 60% serat, 60% konsentrat, 40%-nya serat. Jadi pakan penguat harus lebih banyak daripada sumber seratnya, khusus untuk penggemukan. Kalau untuk breeding kita sebaliknya, kita menggunakan pakan hijauan yang segar atau silase, kemudian penggunaan konsentratnya hanya pada fase-fase tertentu saja. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita sharekan. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau misalnya pengen konsultasi secara gratis, teman-teman bisa WA kami di 081 13506012. Oke, sukses buat teman-teman semua.